ada yang lebih menarik sebenarnya Don, daripada pendidikan ya. Ini yang baru-baru viral ya, pariwisata. Beberapa bulan ke belakang, dari awal tahun sampai sekarang, pariwisata ini menjadi topik yang dibincangkan di segala kalangan. Dan mulai dari kalangan kedai kopi, kalangan akademisi, sampai kalangan pejabat publik pun sekarang udah berbicara pariwisata. Dan mungkin ini tidak terjadi dulunya. Sebelum mungkin 2020-an belum tersentuh masalah pariwisata. 2021 mulai masuk. Dan 2022 pariwisata ini menjadi primadona, Don. Macam kemanapun kita diskusi ada pariwisata. Diskusi ke sini ada pariwisata. Dan itu Pasaman beberapa minggu yang lewat sudah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten tujuan wisata. Nah, Dadon di DPRD provinsi juga bermitra dengan bagian wisata. Dan Sumatera Barat, kita akui Sumatera Barat ini termasuk salah satu dari 7 provinsi yang pariwisatanya unik dan terbaik dari 7 provinsi yang ada satu dari 7 provinsi di Indonesia yang masuk kategori itu. Nah, bagaimana dengan Pasaman, Dado? Yang menarik ya, karena di kedai kopi pun kita pariwisata gitu. Seolah-olah pariwisata ini menjadi semacam primadona ya, semacam solusi atau apalah dalam. Nah, kami tim Samja Forum mencoba bincang sedikit lah. Bagaimana pariwisata Pasaman sebenarnya? Kadang ini ya, cara pandang inilah yang enaknya di eksekutif. Ketika eksekutif ini mempunyai satu arah kebijakan, satu ide yang akan mereka aplikasikan di dalam APBD, enaknya di eksekutif kan mereka bisa langsung. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rencanakan itu bisa secara legal itu bisa diaplikasikan. Kalau kita melihat secara umum, kalau Sumbar dulu ya. Kalau Sumbar yang jelas secara pariwisata yang memang itu kunjungan kalau mancanegara. Kalau dilihat itu paling besar Mentawai. Karena ada surfing. Kalau secara lokal itu kebanyakan daerah pantai pesisir. Kalau yang saya lihat, yang jelas pesisir selatan dengan Mandeh. Kalau wisata yang mencari agak tenang, mencari mudahnya akses, Bukit Tinggi. Pusat perdagangan ini Bukit Tinggi yang menjadi rajanya. Bukit Tinggi menjadi pusat kalau liburan, baik kita juga, baik yang dari Sumbar lah, dari Pekanbaru pun, dari Riau kan. Kalau wisata alam, Bukit 50 kota, Harau, itu fenomenanya di sana, itu yang mereka jual dari daerah mereka. Kalau ke Tanah Datar ada Singkarak, Agam ada Meninjau, Solo 3S itu Solo Selatan, Kabupaten Solo ada Danau Kembar, walaupun sebagian kan sekarang ada. Ini kan tempat tujuan dari wisatawan, ada keindahan alam yang dijual, ada kalau ke Tanah Datar kita ada Pagaruyung, ada kebudayaan yang memang kita jual yang sudah turun temurun dan segala macam, desa Periangan gitu. Ya. Nah, kalau Pasaman yang akan kita jual itu seperti apa? Nah, kalau saya pribadi melihat rasanya itu belum ada yang bisa kita jual secara seperti kabupaten lain. Kita mempunyai bukit, kita mempunyai gunung, tapi ekstrim. Akses kita ke Pasaman
Kalau dari Bukit Bukit Tinggi Tinggi ke itu Pasaman. aksesnya lumayan bikin Iya, soalnya. orang akan berpikir beberapa kali untuk datang ke Pasaman. Sebenarnya bukan Pasamannya. Kalau Akses. Pasamannya kan dari Kumpulan, Naik ke dari Raung. perbatasan sampai ke Raung itu kan jalannya bisa dibilang tidak ekstrim. Tapi yang Agam dari Bukit Tinggi, daerah Agam sampai Kumpulan, ini kan lumayan ekstrim. Dan pasti pusat dari pariwisata tempat kedatangan Bukit Tinggi, ketika mereka akan ke Pasaman, Pasaman. otomatis akan agak ada sedikit keterlambatan terhadap akses kita. Itu kedatangan. Orang datang karena ada sesuatu yang akan dilihat, ada sesuatu yang kita jual. Kalau boleh saya juga bertanya, apa yang bisa kita jual dari Pasaman? Yang ada sekarang yang pasti ekuator. Ekuator saya rasa bukan Pasaman saja yang punya ekuator. Pasaman Barat ada ekuator juga. Berapa lintasan daerah kabupaten kota yang dilintasi oleh ekuator. Cuma kita punya Imam Bonjol. Imam Bonjol tapi belum tereksploitasi dengan bagus. Belum brandnya itu belum. Orang kenal Imam Bonjol, tapi orang nggak tahu kalau asal Imam Bonjol Pasaman. Nah, ini kan proses yang telah dari dulu. Jadi yang saya lihat hari ini ada semangat dari pemerintah kabupaten melirik seperti ada harapan di saat pariwisata kita naikkan. Dan satu hal yang di saat sekarang ini satu kebijakan pemerintah terkait dengan kenapa orang harus datang ke Pasaman. Akhirnya akan dibuat planetarium di Bonjol. Ini kerjasama dengan provinsi juga. Dan ini sebenarnya mudah-mudahan ini tidak sama-sama kita jaga nanti di APBD provinsi. Ini ada sistem 60-40. 60 provinsi, 60 kabupaten, 40 provinsi. Untuk planetarium tersebut. Untuk planetarium. Jadi saya hitung-hitung kemarin itu ada sekitar 4-5 miliaran yang harus disediakan provinsi untuk bantuan pembuatan planetarium. Harapannya, kalau saya melihat, setelah adanya planetarium menjadi salah satu objek yang menjadi magnet kedatangan dari wisatawan. Ini harapannya seperti itu. Ini kalau saya lihat otomatis kalau kita bilang ini cikal bakal pariwisata Pasaman akan hidup, boleh. Karena sesuatu ini beda. Karena kabupaten kota lain belum ada. Kalau berarti planetarium cikal bakal. Kalau saya melihat, kita dalam posisi ada kebersamaan, ada kesepakatan, ada keinginan dan harapan. Bagaimana supaya putaran ekonomi, kan ujung-ujungnya ini arahnya ke ekonomi. Kalau orang wisatawan datang, mereka pasti membawa uang dan belanja. Prinsipnya kan seperti itu. Dengan belanja UMKM hidup dan seterusnya efek yang akan terjadi. Cuma yang saya lihat ini kalau seandainya telah kita bangun dan telah selesai, otomatis letaknya kan di Kecamatan Bonjol. Apakah mampu nanti daerah penyangga dari Bonjol, contohnya Lubus Kaping, contohnya nanti Panti dan lain-lain sebagainya, dekat Tigonagari, Simpati. Nah, apakah mungkin ada inovasi dari masyarakat kita misalnya untuk menyangga pariwisata ini? Jadi alasan datang, logikanya saja kita datang ke pesisir selatan, pasti bukan karena satu objek wisata, bukan ke Puncak Mande, pasti nanti ada ke pantainya, nanti ada ke Carocoknya dan lain-lain sebagainya. Seperti juga Pasaman. Kalau memang ingin kita fokus di pariwisata dan harapan dengan putaran ekonomi tadi. Jadi kalau dari sisi kemungkinan dengan ada planetarium, saya melihat ada kemungkinan, tapi harus didukung oleh pariwisata penyangga yang lain, tidak hanya yang di Bonjol. Dan kita komitmen juga, semoga ini bisa kita realisasikan juga di provinsi agar setiap pembangunan terkait pariwisata provinsi bisa memberikan MOU yang tadi 40%.
Jadi tidak hanya APBD kita. Berarti juga butuh ini Don, juga butuh perjuangan anggota dewan Ya, sama, kita di sama. ini di Harus. provinsi. Ya, karena di sana kan ada APBD provinsi juga. Dan memang kalau tidak kita manfaatkan, otomatis kan uang yang 5 miliar tadi kan nggak bisa juga kita manfaatkan. Oh iya. Nah, jadi secara logika ide untuk planetarium, ide untuk ini bisa terselenggara dan menjadi pusat magnet bagi wisatawan baik lokal baik mancanegara yang akan datang, ada kemungkinan. Kita optimis, memang harus sama-sama optimis lah dengan posisi ini, tapi harapannya jangan menyampingkan bidang yang lain. Jangan hanya pariwisata saja yang kita sentuh, otomatis bidang-bidang yang lain ini harapannya otomatis menjadi perhatian juga. Karena kalau dengan pariwisata logikanya ini kan yang kita harapkan kedatangan wisatawan belanja dengan efeknya yang ke hilir yang lain. Tapi di sisi lain yang kita sentuh di sini kan belum menyentuh pertanian kita, belum menyentuh perikanan kita, belum menyentuh hal yang lain. Jadi harapannya kalau bisa tentu pemerintah kabupaten tidak hanya melihat dari sisi pariwisata saja. Itu harus ada harapannya nanti ke depan ada satu lagi bidang yang mereka akan perhatikan juga dari sisi eksekutif. Dan saya lebih cenderung ke arah pertanian. Karena pertanian saya lihat punya faktor yang perlu kita dukung juga. Pertanian, perkebunan. Karena rata-rata masyarakat kita itu lebih banyak petani dan pekebun. Cuma wajar dengan posisi sekarang di masa kepemimpinan rezim sekarang mereka memandang seperti ini kan wajar saja. Dan wajar juga jika saya pun punya pendapat bahwa ini ada sesuatu yang belum kita maksimalkan juga. Nah, menarik ya ketika belum membahas masalah pariwisata Dadon kan. Tadi Dadon menyinggung sedikit masalah efek domino dari pembuatan planetarium. Dan kita sama-sama ketahui tadi sudah dibicarakan juga planetarium ini 40 provinsi, 40 kabupaten, 60 kabupaten, 40 provinsi. Berarti kan bukan hal yang main-main sebenarnya, kan? Hal yang butuh keseriusan yang sangat lebih, butuh komitmen yang sangat lebih juga untuk membangun planetarium. Nah, jadi dibicarakan juga kabupaten-kabupaten lain, kita mungkin tidak bisa membandingkan apple to apple antara Pasaman dengan Bukit Tinggi. Ya, tidak bisa membandingkan Pasaman dengan Pariaman karena segi geografis kita berbeda. Yang bisa kita samakan Pasaman ini dengan, kalau segi geografis menurut beberapa artikel yang saya baca, Pasaman dengan 50 kota itu bisa dibandingkan. Pasaman dengan tanah datar itu bisa dibandingkan karena sisi geografis kita sama. Dan hal yang ingin saya bahas dengan Dadon soal kalau tanah datar mereka sudah melekat dengan kota budaya. Pagoroyong di sana punya sejarah yang panjang lah masalah pariwisata Batu Sangkar. Kedua 50 kota. 50 kabupaten, 50 kota, di tengah-tengahnya secara geografis itu ada kota Madya Payakumbuh dan juga akses dari Riau ke Sumbar di Payakumbuh. Pasaman yang kita bandingkan tadi. Pasaman pertama tadi sudah kita sama-sama menyadari akses dari Agam ke Pasaman ini cukup sulit gitu. Nah, akses dari kita daerah pinggiran provinsi, akses dari Sumatera Utara orang ingin ke daerah Bukit Tinggi kan melewati Pasaman. Tapi berdasarkan hasil kajian sederhana, mereka hanya lewat perlintasan. Ya, mereka hanya perlintasan, bukan persinggahan seperti di Payakumbuh. Dan mungkin tidak nantinya ada usaha-usaha dari anggota DPRD kita di
pusat di provinsi menjadikan Pasaman ini seperti seperti Payakumbuh, tidak hanya tempat singgah, tapi tidak hanya tempat lewat tapi tempat singgah. Nah, ada nggak nanti semacam apakah itu terkait infrastruktur, apakah terkait dengan tata kota dan segala macam mengenai pariwisata ini gitu. Jadi kalau boleh ini ya, kalau saya lihat grand design-nya pariwisata Pasaman itu secara utuh saya belum melihat ya. belum mendengar, tapi Pasaman ya, bukan kecamatan Bonjol, bukan per kecamatan gitu, tapi secara utuh Pasaman dengan bahasan yang tadi. Memangnya kalau Pasaman menjadi tujuan wisata ini apa-apa sih yang menjadi faktor-faktor pendukung yang mereka bisa datang dan membelanjakan uangnya? Kan prinsip dari wisata itu orang datang, ada putaran ekonomi dan belanja, dan itu yang pada prinsipnya kan kesana begini. Secara grand design total Pasaman secara utuh itu saya rasa belum fit dan belum menjadi satu semacam DED atau semacam kerangka acuan bagi dinas pariwisata Kabupaten Pasaman untuk membuat penampung kita akan seperti ini, rencana kedepannya seperti ini. Saya belum lihat seperti itu. Tapi secara skop kecil itu yang telah terjadi sekarang. Seperti kita dapat penghargaan dengan nagari wisata dan hal-hal sebagainya. Tapi saya melihat otomatis ada semacam perencanaan yang harus secara berkala dan panjang untuk sama-sama kita coba sinkronkan. Seandainya di Bonjol ini telah ada planetarium, apakah kita mampu nanti membuat sesuatu di daerah utara yang menjadi satu tempat bagi yang melintasi daerah kita itu untuk bisa hadir di sana, entah itu kuliner dan hal lain sebagainya. Tapi minimal secara cikal bakal, secara awal tentu ini telah ada langkah yang baik. Tapi pertanyaan selanjutnya, setiap rezim kan bertukar. Dan saya melihat kesinambungan antara satu rezim dengan rezim yang setelah itu seperti agak terputus. Ganti pimpinan, ganti kebijakan. Itu makanya apakah ini akan bisa terrealisasi dengan baik sesuai dengan target dan tujuan ini? Otomatis yang akan merasakan ini bukan pemimpin yang sekarang, pemimpin yang akan datang setelah nanti. Ya. Dan apakah mereka akan melanjutkan ini dengan semua desainnya yang ada atau tidak, ya tergantung pemimpin yang ke depan. Kita balik tadi ke pendidikan gratis sebentar. Ini contoh manusia. Rezim kita kan bertukar. Belum ada bupati di Pasaman yang saya lihat itu 2 periode. Yang setelah demokrasi. Periode tukar lagi, periode tukar lagi. Pendidikan gratis apakah berlanjut? Tidak. Kesehatan gratis apakah berlanjut? Tidak. Kenapa? Karena kebijakan dari pimpinan daerah itu kemana arahnya, kemana pikiran visi misi mereka. Nah, ini yang masyarakat kita sendiri pun tidak menyadari saat memilih. Posisi pemilihan itu hanya karena minta maaf kalau agak like atau dislike, suka atau tidak suka. Tidak melihat dari posisi setelah mereka menjabat. Memang ada masyarakat kita yang baca visi misi bupati, baca ini programnya kan nggak ada. Pokoknya ini timnya siapa yang keluarganya paling banyak, dia ini segala macamnya lah fenomena kita di demokrasi. Tapi pada kenyataannya imbas ke daerah kita kebijakan. Nah, pertanyaannya yang paling bagus itu, apakah ini akan dilanjutkan? Kita habiskan uang berarti kan 12 miliar, perkiraan kurang lebih sekitar 8, sekianan untuk APBD kabupaten. 6, sekian 4,85, anggap 5 lah untuk di provinsi. Pertanyaannya, apakah ini akan dilanjutkan setelah itu? Kita kan nggak tahu juga.
Setelah berubah rezim, apakah memang menatap pariwisata Pasaman ini akan dilanjutkan? Nah, kalau saya melihat dari sisi demokrasinya, seharusnya pemimpin itu memang memandang minimal 5 tahun. Oh. Jangan memandang lebih dari 5 tahun, karena kita belum tahu. Yang kedua, masyarakat, seperti pencerdasan politik seperti cerita kita tadi. Masyarakat harus kita berikan edukasi. Politik, pendidikan politik. Akibat dari memilih itu seperti ini. Kalau seandainya ini tidak dilanjutkan, maka sia-sialah investasi yang diletakkan di sana. Sama kebalikannya, ketika ada investasi yang lain, pembangunan hal yang lain yang dilakukan, ketika ini tidak tidak secara kontinu berlangsung, dia tidak setelah ini kita bangun ini sekarang dan lain-lain sebagainya, ini akan tetap stuck dia. Jadi menunggu lagi bupati baru dengan visi misi baru, dengan program yang baru. Kalau dia nggak masukkan ini, ya sudah, berarti ini lagi. Nah, ini yang menjadi, kalau secara umum, makanya saya bilang tadi, ada grand design, ada satu opini bersama, pandangan bersama, otomatis ini bisa terjadi. Tapi ketika tidak ada, ya ini juga. Kalau menurut pandangan Tadon sendiri sekarang mengenai opini bersama, bagaimana kondisinya? Ya pasti opini bersama pasti. Masalah pariwisata. Ya pasti ada pro dan kontra. Cuma yang saya takutkan hanya yang tadi. Kalau pro kontra itu hal yang biasa. Di dalam demokrasi kita tidak semua orang yang suka, tidak semua orang yang tidak suka. Wajar, hal yang biasa. Tapi dengan kebijakan publik, dengan yang kita lakukan, otomatis ada perhitungan kita terkait dengan hal ini. Kalau dihitung-hitung, risiko yang diambil ini otomatis sesuatu yang memang harus kita minimalisir. Diletakkan uang sekian miliar di bidang pariwisata, minimalnya ini harus dibantu dengan beberapa sektor yang lain. Takutnya saya hanya seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi untuk Pasaman kita. Jangan sampai nanti di pimpinan yang selanjutnya itu apa yang telah dilakukan sekarang itu tidak dilanjutkan. Nah, itu makanya saya bilang tadi, berkemungkinan supaya ini tetap berlanjut, tetap ada keberlanjutan dari pembangunan dan segala macamnya, minimal sentuhlah program ini masyarakat yang memang menyentuh ke ekonomi mereka sebelum kita menjadikan pariwisata menyentuh. Logikanya saat kita sudah kenyang, otomatis kan agak lebih lancar beberapa proses pekerjaan yang akan dilakukan. Ketika kita sentuh bidang pertanian kah atau perkebunan kah, kita perbaiki hal ini. Contoh simpelnya subsidi pupuk. Seandainya ini disentuh, otomatis kan pro kontra yang terjadi ini terhadap kepentingan minimal itu teredam. Kalau ini setelah disentuh, kita lanjutkan pariwisata dengan harapan 10 tahun mendatang, harapan 15 tahun mendatang, otomatis ada keberlanjutan. Tapi ketika APBD kita dengan segala keterbatasan APBD, tapi kita fokuskan pada satu titik yang akan menimbulkan perbedaan yang agak lumayan besar cara pandang, otomatis ada sikap arif dan bijaksana untuk melihat perkembangan ini. Harus cepat tanggap untuk bisa mencarikan solusi biar tidak terlalu menjadi satu jarak yang agak berbeda, apalagi dengan rezim selanjutnya. Bupati kan sekarang rezim Pak Bupati tidak bisa lagi untuk melanjutkan di 2024. Otomatis ini yang jadi PR bersama anak-anak kita Pasaman, memandang bahwa apa yang memang sama-sama harus kita pahami, apa yang harus kita sepakati biar tidak terjadi aset yang terbengkalai dan lain sebagainya.